4,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023. Stay healthy. Ngantornya masih dilanjut sama Iqbal sahabat Tidar sampai nanti ke jam 3 sore. Tadi di awal kita udah sebut sahabat Tidar bahwasanya di 2 jam ini ngantornya agak spesial ya, terutama untuk sahabat Tidar yang udah nggak sabar begitu, pengen banget mudik ya, atau melakukan kegiatan, udah dapet jatah cuti untuk mudik lebarannya udah keluar gitu ya, pengen banget merasakan mudik yang aman, lebarannya berkesan begitu. Berarti wajib sahabat Tidar 2 jam ini dengerin Radio Tidar FM, karena kita kedatangan ada bapak-bapak yang terhormat nih yang tampaknya udah siap sekali ya membuat acara mudik tahun ini aman gitu dan membuat lebaran sahabat Tidar ini juga berkesan. Terutama yang mungkin sekarang lagi streaming di www.radiotidar.com atau mungkin udah live juga nonton kita di Instagram di @radiotidarfm. Boleh kasih reaction, kasih sahabat Tidar lagi di mana yang lagi streaming ya. Oke, Karawang is in the house mas. Oke, Cirebon udah gabung, selamat siang. Nah, yang ada di Magelang sore hari ini senang banget Iqbal udah kedatangan, ada anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Sunarno MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Iqbal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sunarno? Alhamdulillah ya sehat. Ini udah mulai kurang-kurang tidur nih Pak ya. Ya sudah hari yang kedua ya. Betul, dan udah semakin getol juga ya Pak ya, persiapan demi persiapan sudah dilakukan untuk membuat lebaran masyarakat ini aman. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu ke sahabat Tidar Pak untuk konstituennya juga yang mungkin Bapak tinggal di Magelang juga, putra Magelang yang mendapatkan amanah untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Silakan Pak Sunarno. Ya, baik Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Tidar dan bapak-bapak, ibu, adik-adik sekalian di Magelang dan sekitarnya. Perkenalan, saya nama Sunarno, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, asal Dapil 8. Jadi Dapil 8 itu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kota Magelang. Oke, berarti yang kemarin 2019 nyontreng Bapak semua ini ya, ini ya. Iya, sebagian besar ya. Oke. Iya. Mungkin boleh dijelaskan Pak, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ini membidangi bidang apa saja Pak? Ada 18 satuan kerja perangkat daerah, jadi dinas-dinas, badan dan yang merupakan mitra kerja kami, yaitu meliputi bidang pemerintahan, hukum, kemudian pemilu ya. Pemilu ini menjadi bidang tugas kami, kemudian juga masalah aparatur, aparatur, kemudian aset daerah juga bidang kami. Jadi ada 18 mitra kerja kami di Komisi A ini, jadi ya paling banyak. Oke, lumayan agak bidang tugasnya ya. Ini ya Pak ya, tugasnya berat juga dan udah ke Magelang berapa kali Pak sejak terpilih nih, atau udah sering bolak-balik nih Pak? Udah sering, jadi saya hampir setiap minggu saya mengadakan kunjungan daerah pemilihan. Di samping nanti ada tugas-tugas reses, ada tugas-tugas sosialisasi perda, banyak tugas yang mesti harus saya laksanakan untuk di 3 kabupaten kota, jadi Boyolali, Magelang, kota, jadi bergiliran gitu. Nah ini aspirasinya gimana Pak dari 3 daerah pilihannya Bapak ini? Apakah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Boyolali juga lumayan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat nih Pak sejauh ini? Pastilah. Jadi tugas kami adalah menyerap, kemudian memperjuangkan, kemudian untuk bisa menjadi sebuah program atau kegiatan. Jadi kita, karena banyak usulan itu kadang-kadang juga harus dipilah itu di skala prioritasnya seperti apa, kemudian ada yang super prioritas seperti apa, yang biasa seperti itu kita harus bisa memilah-milih, karena ya bagaimanapun ada keterbatasan dana di situ, jadi harus dipilih skala prioritasnya. Oke, sejauh ini Pak mendapatkan amanah dari 3 daerah
pilihan ya Pak ya, 3 kota kabupaten. Ya, ya. Ini selama kurang lebih udah 3-4 tahun berjalan ini seperti apa nih Pak yang Bapak rasakan ketika diberikan amanah oleh masyarakat? Ya, begini ya, ini kan saya sadar bahwa saya dipilih itu kan apa ya, mendapat kepercayaan ya. Dan kepercayaan ini mesti harus saya tunaikan dengan sebaik-baiknya, dalam arti ya diperjuangkan. Dan alhamdulillah ya sementara ini yang saya rasakan apa yang diusulkan mereka bisa direalisasi. Oke. Ada ya tidak ada 1% yang karena ini kesalahan administrasi saja. Oke, dan pastinya paling menyenangkan dari pekerja Bapak adalah ketika kembali pulang ke rumah ya Pak ya. Nah ini boleh dijelaskan Pak, putra Magelang aslikah atau tinggal di Magelang, mewakili Kabupaten Magelang juga? Iya. Ya, saya asli dari Solo, Dek. Oh, aslinya Solo. Iya, asli Solo. Kemudian sejak 1987 Iya. saya latar belakangnya saya birokrat. Jadi birokrat 87 saya pindah tugas di Magelang dan sampai sekarang. Jadi masa kerja saya juga setelah purna tugas saya mendapat amanah di Dewan ini. Oke, jadi udah 36 tahun lebih di Magelang ya, udah kayak hati emang udah pulang ke rumah sendiri. Iya, saya sudah menetap di Magelang. Oke, dan sejauh ini mungkin untuk pesan nih Pak, untuk mungkin banyak ya generasi muda yang pengen banget seperti Bapak kan menjadi anggota Dewan. Itu mungkin ada pesan-pesan gitu nggak sih Pak untuk mereka-mereka seperti apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi calon wakil rakyat ke depannya Pak? Iya, ya dipersilahkan, jadi ini terbuka dan justru kesempatan ini harus bisa diambil oleh para generasi muda karena bagaimanapun nasib bangsa dan negara ini berada di tangan kalian ya, para pemuda dan pemudi. Dan jadi anggota Dewan ini juga merupakan suatu tugas yang mulia menurut kami, karena di situ akan menentukan suatu kebijakan, mengatur ya, karena bagaimanapun pemerintahan ini kan ada dua unsur, eksekutif dan legislatif, ini harus mengatur bersama. Jadi di situ ada tugas yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi harapan kami ya monggo dengan sana dan terbuka sepanjang memenuhi syarat ya. Memenuhi syaratnya kan sebenarnya tidak terlalu sulit. Iya. Artinya. Nah ini kalau anak-anak muda kan rata-rata udah pusing duluan tuh males Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri sejauh menjadi wakil rakyat ini dari skala 1 sampai 100 pusingnya seperti apa ini? Ya semuanya tugas itu berat, tapi kalau dilandasi dengan pengabdian, ikhlas, itu insya Allah semuanya akan ada jalannya, akan dapat kemudahan dari Allah SWT. Jadi ya semuanya kan baik, tujuannya baik. Mengabdi untuk negeri, mengabdi untuk konstituen juga. Karena kita ini, terus siapa lagi kalau bukan kita? Baik. Ini baru kenalan dulu ya Pak ya, nanti obrolan seputar bagaimana lebaran mudik yang aman, lebaran berkesan kita akan bahas karena kita masih menunggu juga anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Yusuf Hidayat untuk nanti bisa bergabung dengan kita. Dan untuk siaran kita hari ini Sahabat Tidar terselenggara atas kerjasama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Untuk Sahabat Tidar jangan lupa untuk mengikuti informasi seputar Jawa Tengah lewat media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Twitter bisa di-follow @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, kemudian websitenya di diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube channel Kominfo Jateng. Nah Sahabat Tidar juga, Malang sudah hadir yang udah gabung di Instagram, terima kasih. Indramayu udah dapat tiket pulang, sampai ketemu di Secang, lebaran besok Mas Iqbal, sip. Yang lain boleh ada pertanyaan apa silakan bisa layangkan di Instagram @radio_tidar_fm atau Sahabat Tidar boleh WhatsApp di 0878 0878 9430. Nanyanya hanya sebatas mudik aja ya Pak ya. Yang lain jangan dulu atau boleh dipersilakan? Silakan. Oke, nanya apapun sama Pak Dewan silakan.
Kita buka sampai nanti ke jam 3 sore. WhatsApp-nya di 0878 0878 9430 atau DM kita di Instagram @radiotidar_fm. Habis ini kita akan segera kembali. Radio Talk Show bareng DPRD Provinsi Jawa Tengah akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Ngantor masih ditemenin sama Iqbal sampai nanti ke jam 3 sore. Seperti yang tadi udah Iqbal bilang ya, ngantor untuk kali ini tuh seneng banget, kita bisa bangga banget ya bisa kedatangan Bapak anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang siap sahabat Tidar akan mengawal mudik yang aman yang membuat lebaran sahabat Tidar ini berkesan begitu. Karena lebaran udah tinggal seminggu lagi, perjalanan mudik ke kampung halaman merupakan tradisi tahunan yang selalu penuh dengan cerita. Mudik ini emang gak bisa lepas ya dari warisan nenek moyang, kaitannya dengan upaya menjalin silaturahmi dan juga menjaga kekerabatan. Batas-batas geografi dan wilayah tidak memutus hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Berawal dari urusan lingkup keluarga, banyaknya pemudik ini membuat perjalanan ke kampung halaman tak lagi jadi agenda personal tapi udah jadi agenda negara. Oleh karena itu pemerintah nih harus menyiapkan manajemen mudik yang aman dan nyaman. Nah, untuk membahas bagaimana mudik aman lebaran berkesan ya sudah hadir di studio Radio Tidar FM. Tadi udah kenal nama kita, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Sunarno MM. Nah, ada lagi yang mendampingi Pak Sunarno. Jadi biar Pak Sunarno nggak sendirian kalau nanti diiris-iris sama netizen ya Pak ya. Ya, ada Bapak anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Yusuf Hidayat. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Sehat Bapak? Selamat siang, alhamdulillah. Oke, mungkin tadi Pak Sunarno udah kenalan sama sahabat Tidar nih. Bapak sekarang mungkin boleh saya kasih waktu 5 menit Pak kenalan sama sahabat Tidar. Iya. Dapil Bapak juga kan ini kan Pak? Iya. Iya. Silakan monggo Ya, Pak. terima kasih. Sahabat Tidar yang kami hormati, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan oleh Tidar kepada kami. Nama saya Yusuf Hidayat. Saya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B, yaitu bidang pertanian, perekonomian termasuk perdagangan. Oke. Kemudian saya tinggal di Semarang. Sebenarnya ini bukan dapil saya. Oh, bukan dapil Bapak. Ya, ini masih Bali, tapi tidak apa-apa ya. Saya dapilnya dapil Kendal, Salatiga sama Kabupaten Semarang. Oke. Dapil saya itu, tapi tidak masalah. Tapi sama aja sih Pak, Jawa Tengah ya. Berarti karena tadi Bapak sempat mention perdagangan. Nah, ini yang agak pusing juga Pak ya. Betul. Pasokan aman ya lebaran ini Pak ya? Ya, insya Allah aman. Oke. Jadi untuk sahabat Tidar boleh silakan seperti tadi yang sudah kita bicarakan di awal siaran kita untuk hari ini terselenggara atas kerjasama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk informasi selengkapnya sahabat Tidar seputar Jawa Tengah, sahabat Tidar bisa mengikuti media sosial dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, bisa follow di Twitter @kominfo_jtg, ada Instagram @kominfo.jateng, ada Facebook diskominfo.jateng, websitenya di diskominfo.jatengprof.go.id dan juga YouTube channel Kominfo Jateng. Nah, kita juga sudah live di Instagram @radiotidar_fm. Mungkin boleh sapa masyarakat Pak yang ada di kamera sini Pak. Nah, ini kita sudah live. Sahabat Tidar boleh komen di live chat kita, terutama yang lagi streaming. Boleh silakan tanya apapun sama Bapak anggota Dewan kita siang hari ini. Silakan bisa WhatsApp atau DM kita di Instagram begitu ya. Kita langsung ke materi utama untuk siang hari ini Pak, tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kurang lebih tinggal seminggu lagi, 3 kali lebaran dalam pandemi ya Pak ya. Otomatis kita nggak bebas begitu, pembatasan mobilitas nggak lagi ketat begitu. Bahkan saya baca di detik.com ya, untuk Kementerian Perhubungan sendiri menyebut nih Provinsi Jawa Tengah sahabat Tidar sebagai tujuan pemudik terbanyak di tahun ini. Ada 32,75 juta pemudik yang akan pulang ke Jateng Pak. Kemenhub juga menyebut moda transportasi yang paling banyak digunakan para pemudik adalah moda darat, 27,32 juta pemudik pakai mobil pribadi, kemudian 25,13 juta menggunakan sepeda motor, sisanya menggunakan bus, kereta api antar kota hingga mobil sewa. Nah, sejauh ini seperti apa Pak yang udah dilakukan pemerintah untuk menyiapkan mudik aman di Jawa Tengah? Ya, saya dulu. Ya. Oke Pak Yusuf, ya terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Jadi mudik ini kan sudah rutin, rutin berjalan dari tahun ke tahun, sehingga kita sudah memiliki pengalaman
titik-titik mana yang menjadikan satu hambatan, titik lemah dan lain sebagainya. Jadi untuk mudik tahun 2023 ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan persiapan untuk memastikan kelancaran para pemudik untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Jadi tadi sudah disampaikan kurang lebih 32, berapa juta melintas di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mempersiapkan, memastikan antara lain sarana dan prasarana infrastruktur terutama jalan ini sudah sejak lama dipersiapkan dan sudah dikerjakan, dan insya Allah sudah sebagian, tinggal kecil ya, tapi target kita memang H-10 itu sudah ready. Jadi kalau ini H- berapa? 8 Pak. Iya, ini sudah seperti jembatan Juwana yang menghubungkan antara Pati dan Rembang ini kemarin kan macet di sana, dan sekarang mulai 1 April kemarin sudah bisa dibuka kembali. Itu antara lain. Kemudian juga perbaikan jalan atau maintenance jalan-jalan yang berlubang ini juga sudah dilaksanakan di beberapa titik, dan insya Allah sudah dalam keadaan ready. Itu yang di bidang sarana dan prasarana transportasi. Kemudian yang kedua juga melakukan koordinasi antara aparat pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga di kabupaten kota ini untuk menjalin supaya kalau ada koordinasi ini kan pelaksanaannya bisa minimal pekerjaan itu 90% selesai ya. Iya, Pak. Kalau dikoordinasikan. Oleh karena itu sudah dilakukan antara lain. Yang pertama adalah sudah ada persiapan tempat-tempat rest area, terutama ini jalur tol dan lain sebagainya ini sudah, bahkan Pak Gubernur sudah memerintah untuk diaudit kesiapannya bagaimana, sarana prasarana gimana, kesehatannya dan lain sebagainya, itu sudah disiapkan. Kemudian juga jalur-jalur alternatif, ya ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kita ada beberapa jalur di Jawa ini. Betul. Di Jawa Tengah ini ada jalur selatan-selatan, di pantai selatan ya, itu yang Pansela. Iya, itu membentang cakep itu Pak jalannya Pak. Iya, antara Purworejo sampai Cilacap terus ke Jawa Barat itu juga sudah bisa dilalui. Tinggal memilih aja. Kalau ingin pemandangan yang baik, para pemudik bisa lewat. Kemudian jalur tengah juga bisa dipilih, kemudian Pantura, kemudian ya kita bisa memilih beberapa alternatif. Namun demikian, karena banyaknya pemudik tadi yang sekitar itu kan perlu ada terobosan-terobosan atau jalur-jalur alternatif lainnya ketika nanti di situ ada penumpuan atau kemacetan. Betul. Ini sudah dikoordinasikan antara aparat pemerintah, baik itu Polri, Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan dan lain sebagainya sudah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ada persiapan tentang tempat-tempat wisata. Ya ini ya, karena dari sekian tadi pemudik itu sebagian besar hampir semuanya tadi mengunjungi destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu kami juga menghimbau para pengelola destinasi wisata itu untuk mempersiapkan, jangan sampai terjadi nanti hal yang tidak diinginkan di sana. Seperti kemarin, pengalaman tahun kemarin kan ada eksiden di Kedungombo ya, Pak Kedungombo, perahunya terguling ya, artinya banyak korban Pak waktu itu. Jadi ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi kami di Jawa Tengah untuk lebih siap menghadapi itu. Jadi ini menarik ya Pak ya, karena tadi sempat disebut 32 juta itu yang pulang ke Jawa Tengah, sedangkan yang ke Jawa Timur juga tidak kalah banyak. Otomatis Provinsi Jawa Tengah ini bisa dibilang sebagai lintasannya. Ini berarti sudah disiapkan semuanya Pak ya untuk antisipasinya seperti apa Pak, yang hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi ya yang penting koordinasi nih, koordinasi.
kan kita punya apa ya, catatan-catatan. Oh, titik-titik ini kemungkinan nanti ada kemacetan. Di situ mesti harus ada antisipasi, bagaimana jalan keluarnya, jalan alternatifnya, kan gitu. Kemudian juga di pos-pos kesehatan juga perlu dipersiapkan dengan baik. Kemudian juga tentang ini himbauan kami kepada pemudik untuk memastikan kendaraan juga dalam keadaan ready ya. Iya, Karena ini jarak jauh. Apalagi ini sepeda motor sekitar 25% tadi akan melintas di Jawa Tengah ini. Kemudian kendaraan darat juga luar biasa. Nah, ini kehati-hatian, kesabaran, Jadi ada jalannya longgar tapi kalau hatinya sempit artinya terburu-buru. Itu akan memicu accident. Tapi kalau meskipun jalannya sempit tapi hatinya longgar itu bisa saatnya kesabaran yang harus kita uji. Jadi mari dalam situasi yang suasana mudik ini betul-betul kita siap lahir batin, baik itu aparat pemerintah, masyarakat atau pemudik itu sendiri untuk bisa saling kerjasama, saling bahu-membahu agar semuanya bisa berjalan dengan tertib. Oke, bisa dibilang dari infrastruktur, keamanan sudah dijamin oleh pemerintah. Tinggal masyarakat yang para pemudik ini juga mari sama-sama bersinergi. Mudiknya hati kalem, niatnya silaturahmi dengan keluarga, nggak usah dibawa emosi di jalan kalau kena panas. Ini kan juga masih dalam rangka puasa. Jadi salah satu ujian juga ya Pak ya para pemudik. Kita ke Pak Yusuf, mungkin sudah ada pemetaan Pak daerah-daerah mana yang mungkin rawan kemudian berisiko atau berpotensi macet dan seperti apa yang dilakukan dari pemerintah sendiri untuk memastikan hambatan-hambatan ini tuh nanti tidak menyulitkan masyarakat yang akan mudik nih Pak? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi begini, sejak awal Dinas Perhubungan dengan koordinator dengan Polisi Lalu Lintas dengan semua jajaran yang terkait, Satpol PP dan semuanya itu sudah mengadakan persiapan. Karena apa? Tidak bisa dikatakan hampir kalau saat Idul Fitri, menjelang Idul Fitri sampai hari Idul Fitri, hari raya kedua, ketiga itu kemacetan luar biasa. Di mana-mana dari kecamatan, terutama tempat hiburan karena begini persoalan kemacetan itu di tempat hiburan itu parkirnya yang sangat luar batas yang ada. Akhirnya apa? Memakan tempat-tempat jalan, bau-bau jalan yang ada, yang menjadi sempit. Akhirnya apa? Terjadilah waktu itu kemacetan di mana-mana. Makanya kita menghimbau kepada pengelola hiburan untuk mempersiapkan parkir alternatif. Alternatif itu maksudnya apa? Yang sudah tersedia pasti penuh, tetapi harus ada semacam cadangan tempat agar tidak mengganggu lalu lintas umum. Lalu lintas ini kan orang hilir mudik, tadi sampaikan Mas Iqbal, ini kan setahun sekali menjadi tadinya peristiwa agama menjadi tradisi budaya yang sangat luar biasa. Semua orang ingin dari desa ke kota ke desa kan begitu semuanya. Ingin kumpul dengan keluarganya dan ingin menghibur keluarganya yang di kota itu kan dianggap punya uang. Nah, kembali ke desa, ke daerah itu pokoknya bawa oleh-oleh, bawa roti kaleng, segala macam. Segala macam. Kemudian hari berikutnya dibawa wisata. Nah, ini makanya tempat wisata pasti penuh. Dan tempat wisata ini kan penuhnya tempat wisata juga menggembirakan juga satu pihak, dan pihak juga ini kan membuktikan bahwa normal lah, kondisi normal sudah ada, betul. Normal dalam normal bidang ekonomi sudah jalan dengan sebagaimana mestinya dan sebagainya. Hanya yang perlu kita sadari bersama, karena ini kan selalu terjadi setiap tahun dan pasti terjadi. Untuk itu ini jadikan Lebaran itu sebagai Idul Fitri atau momentum apa saja? Momentum pergerakan UMKM, karena kami kan bidang UMKM ya. Bagian UMKM harus bergerak memanfaatkan momentum ini. Karena semua orang butuh makan. Karena hari raya kan puasa tidak bisa makan. Hari raya kedua, ketiga itu kan warung-warung sekitar pasti penuh. Penuh pengunjung, makanya diperlukan momentum ini, jadikan momentum untuk bangkit. Bagaimana UMKM itu bisa memanfaatkan
posisi atau momentum Idul Fitri ini. Oke. Karena ini penting kami sampaikan tentang masalah persiapan seperti tadi saya sampaikan. Pemda Jawa Tengah itu menyediakan kemarin itu 197 bis Oke. dari Jakarta yang ke pos di Taman Mini atau di tempat-tempat lain nanti yang sudah kita tinjau ke sana yang akan membawa sebagian kecil dari itu baru para kecil ya, pemudik. Pak? Ya, kecil. Karena apa? Semua tadi sampaikan Mas Iqbal berapa juta orang yang akan Betul. mudik. Kemacetan. Makanya kan kalau macet ya pasti macet wajar. Iya, apalagi Magelang Pak nggak pernah macet, tapi kalau Lebaran pasti. Ah, Alun-alun ke Radio Tidar pasti setengah jam biasanya nah, Pak. makanya itu semuanya yang tidak Iya. macet dari Jakarta. Oke. Nah, Jakarta itu malah lengang. Tapi Kemudian ini Pak udah mulai ada pemetaan Pak, kapan kira-kira puncak dari arus mudik yang bakal membanjiri di Jawa Tengah ini Pak? ya pemetaannya ya kira-kira mulai 3 hari min 3 hari. Karena hari raya ini kemungkinan tanggal 21, kemudian tanggal 22. Ini kan dua alternatif ya, ada yang 21 yang jelas, kemudian mungkin juga ada yang 22. Ini monggo silahkan, enggak masalah. Cuma masalahnya yang jadi tadi gampangnya titik kepadatan. Nah, Oke. itu kapan? Nah, biasanya kan H-3, H-2 itu kan titik kepadatan yang luar biasa. Tol yang sepanjang itu tidak bisa berjalan Iya. 50 km tidak bisa. Iya. Karena apa? Mesti paling 40-30 km kan Iya. beriringan. Jalan raya yang jalan konvensional sama samanya. Ini kan semua orang keluar, makanya nanti sudah hari min 5 atau berapa itu sudah kendaraan besar itu jadi stop semua. Maksudnya apa? Melayani masyarakat banyak untuk kepentingan silaturahmi, kepentingan untuk menuju tempat-tempat hiburan, menemui tempat-tempat perbelanjaan, memenuhi tempat-tempat kuliner. Ya, Oke, intinya roda ekonomi Ya. tiap kali mudik itu efeknya multiplier banget Iya, gitu ya Pak multiplier ya. banget, alhamdulillah. Ya, Kemudian betul. ini tadi sempat disinggung bahwasannya semuanya ini sudah dipersiapkan termasuk untuk kunjungan wisatanya juga ya Pak ya. Betul, betul. Apakah dari Dinas DPRD Provinsi Jawa Tengah ini juga memberikan semacam edukasi kepada tempat-tempat wisata Pak untuk siap siaga nih dengan gempuran netizen yang tidak hanya silaturahmi dengan keluarga tapi juga sekaligus nih yang udah lama banget nggak ngicipin tempat wisata, nggak ngicipin makanan. Nah, ini seperti apa Pak sosialisasi yang sudah dilakukan DPRD Ya sendiri? begini, kita yang bidang kebutuhan pariwisata juga kita mengundang dinas yang terkait dan supaya memberitahu kepada mengedukasi istilahnya kepada tempat wisata supaya satu mempersiapkan dari sisi keamanan. Kadang-kadang tempat wisata kan pernah terjadi itu jatuh itu apa namanya satu. Kemudian yang kedua masalah parkir ini sekali lagi tadi sudah saya sebutkan. Parkir itu pasti nanti ya orang Primo luar biasa mau parkir ini harus diawas betul bagaimana melibatkan aparat keamanan supaya tidak terjadi ini loh parkir kudune ke umpamanya 2.000 kalau bodoh menjadi 3.000 Iya, menjadi 5.000 nah itu juga sudah ada sosialisasi ya, ya Pak? itu sudah kita lakukan dan kasihan parkir sepeda motor 10.000. Iya betul Pak, Nah, ini itu kan pernah kasihan. ngalamin soalnya. Ya makanya ini kan terjadi kan ini tolong ini dipersiapkan betul supaya ada semacam dari Satpol PP, dari polisi, dari bahkan kadang-kadang dibantu oleh teman-teman dari Koramil, dari Kodim untuk bagaimana suasana ini menjadi rakyat masyarakat bisa menikmati betul. Suasana kan suasana setahun sekali yang sudah dipersiapkan sejak kembali berbulan-bulan wah nanti pulang bodoh nggawa adike nggawa ponakane nggawa mbae semuanya kan gitu loh. Dibawa pulang nanti baliknya juga sama Pak, beli Iya, macam-macam untuk betul. nanti dibawa ya Pak. Ya, ya? maka sampai makanan di rumah kan tidak terpakai itu kan. Betul. Wah, banyak semua beli makanan itu. Oke. Kemudian tadi yang juga tidak kalah penting ketika mudik adalah rest area. Nah, ini Betul. kesiapan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau rest area. Apalagi Jawa Tengah terkenal memiliki banyak rest area yang indah. Ini sejauh mana Pak? Ya. Sampai sejauh mana memberikan pemahaman Ya. bahwasanya masyarakat yuk jangan ngoyo tapi bisalah santai gitu di Ya. rest area. Betul. Jadi begini, sebenarnya untuk silaturahmi itu sebenarnya tidak harus pas hari Lebaran sebenarnya gitu ya. Hari yang lain pun boleh. Cuma masyarakat kita sudah kadung nggak bodoh itu kumpul. Nah Iya. ini itu kumpul boleh pitek, boleh ayam, boleh kambing itu harus itu sesuatu itu sebuah keharusan seakan-akan padahal bukan itu kan sebagai kembangnya kumpul ya harus makan enak kan begitu loh apalagi hari raya. Nah tentang rest area ini kalau di rest area yang ada di jalan tol
itu sudah seperti biasa sudah ada. Cuma sekarang kan dibatasi memang maksimal 1 jam itu harus pergi, maksimal 1 jam harus pergi. Ini kita tahu juga, data juga. Karena apa? Tanpa itu penuh sekali, Betul. penuh sekali. Karena penuh kan nanti kan ya ini kan untuk menghindari memang satu pihak mau menyetir di jalan raya itu kan capek sekali apalagi dalam Betul. badan macet. Iya Pak. Sangat capek sekali, tapi juga diperlukan istirahat. Nah ini di rest area pun pemerintah juga menyediakan tempat-tempat kuliner yang dikelola oleh UKM atau UMKM. Tidak semuanya yang ada terlalu mahal sana, tapi juga UMKM dipersilahkan untuk membuka itu. Supaya apa? Terjangkau gitu loh. Kalau di UKM itu makan paling-paling 1 piring itu 15.000. Tapi kalau di tempat yang lebih mewah begitulah, itu kan di atas itu jauh gitu loh. Ini makanya UKM pun dipersilahkan untuk membuka gerai-gerai di tempat-tempat yang tersebut juga tadi. Nah, di jalan raya konvensional itu tetap ada. Misalnya kalau di kita arah Jakarta itu dari Semarang itu Gringsing, kemudian itu kan selalu ada di sana, selalu ada. Karena di sana disediakan juga pos kesehatan, juga bahkan pos dari mie yang terkenal itu untuk membuat, tapi beli juga. Iya sih. Oke, ini jadi salah satu yang mendasar untuk infrastruktur jalan juga untuk Jawa Tengah sendiri sudah aman ya Pak? Ya. Tidak ada jalan berlubang segala macam itu juga. Begini persoalannya begini. Jadi kita juga memahami atau beratnya pemerintah kita dalam mengatasi persoalan jalan. Karena apa? Cuaca hujan yang kemarin itu luar biasa. Aspal terutama aspal itu terutama Pantura ya Pak ya. Kalau Pantura itu patah memang patah. Itu saya baru aja tadi kemarin sore ke sana, tadi malam macetnya masih, walaupun jembatan tadi Pak Naro mengatakan sudah dibuka betul di mana tuh Juwana, tapi ya masih karena jalannya patah-patah seperti itu. Jadi aduh, astagfirullah, mudah-mudahan ini ya barangkali ini lebih sabar lah ya untuk para pemudik. Ya tetap harus sabar. Ke utara karena jalannya seperti itu. Tidak bisa saya katakan. Saya pulangnya lewat alternatif, rusaknya parah bukan main malam itu. Jadi rusaknya karena apa? Air yang menggenangi itu dilewati truk besar ya hancur sekali. Jadi lama itu untuk berselama. Jadi memang PR besar juga ya Pak ya, masih jadi PR juga. Nah ini untuk yang area Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Boyolali Pak, jalan seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah. Untuk jalur Solo Selo Borobudur ini di desa mau masuk Wonolelo ya. Wonolelo termasuk Kabupaten Magelang ada tanah longsor. Nah, sekarang ini baru diperbaiki tebingnya. Jadi untuk ini mungkin 1-2 hari ini mungkin sudah bisa diatasi. Aman. Untuk jalur-jalurnya khusus Magelang Boyolali saya kira cukup siap. Ya, artinya sudah ada perbaikan dan khusus Magelang ini kita bersyukur karena apa? Karena jalan-jalan sudah baik lah. Karena mungkin kita didukung kualitas pasir kita dari Merapi ini kan luar biasa, jadi lain dengan jadi kita bersyukur dan nampaknya untuk jalan-jalan di Kabupaten Magelang dan jurusan yang masuk Boyolali tidak ada hambatan, hanya ada tanah longsor di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan. Tapi ini sudah mulai terkondisi Pak ya? Sudah. Dan ini mengingat dapil Bapak nih, kemarin sempat ada kepanikan masyarakat karena Merapi ini berulang kali erupsi. Apakah juga sudah ada antisipasi juga Pak kalau misalkan ketika Lebaran ada erupsi juga Pak? Oh iya, jadi BPBD kan selalu siap, termasuk kita akan memiliki relawan-relawan yang Merapi ini yang sudah terorganisir dengan baik. Kemudian kita punya desa-desa tangguh bencana, kita memiliki itu. Jadi saya kira sudah dikoordinasikan oleh aparat di bawah dan mudah-mudahan aja, dan nampaknya Merapi sudah tidak seperti aktivitasnya seperti kemarin. Sudah mandali Pak ya, dan sepertinya juga akan menjadi salah satu tujuan wisata malah untuk kedepannya ini. Iya. Dan ini
2 hari dan 3 hari terakhir memang cuaca panas ya. Tapi cuaca ini juga sangat mendukung kalau kita lihat pemandangannya sangat indah sekali. Jadi Aman berarti aman. overall untuk Kota Iya. Magelang, Kabupaten Magelang, Iya. Kabupaten Boyolali, untuk yang sudah gabung di Instagram lagi streaming juga, dipastikan kalau pulang ke 3 daerah ini udah aman. Iya. Jalanannya mulus begitu masuk ke 3 daerah ini ya, sahabat Tidar. Ini seperti yang udah bergabung di Instagram tadi, Cikarang siap pulang kampung ke Secang, Anton Wiono 2002, selamat. Ada Tarso _ono, Karawang nyimak maseh. Semangat buat Bapak anggota Dewan, semoga membuat Lebaran beneran berkesan. Tidak sabar pulang ke Jawa Tengah. Ada juga Linda, terima kasih reactionnya. Merapi siap digoyang Lebaran kedua, bakalan trip ke Magelang. Semoga jadi salah satu Lebaran yang paling berkesan. Terima kasih pemerintah dan juga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang lain silakan sahabat Tidar boleh kasih pertanyaan apapun atau memberikan reaction. Bisa di live chat kita di @radio_tidar_fm atau sahabat Tidar boleh WhatsApp di 0878 0878 9430. Nanti kita akan ngebahas juga para pelaku UMKM yang mungkin sekarang lagi dengerin bagaimana caranya bisa bersinergi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah kaitannya nanti menyambut para pengunjung yang bakalan mudik. Kita akan simak dan bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Talk Show bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah 94,3 F. Ngantor masih ditemenin sama Iqbal ya, bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang masih siaran sahabat Tidar, di mana siaran kita siang hari ini terselenggara atas kerjasama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk informasi selengkapnya seputar Jawa Tengah, sahabat Tidar wajib sebagai wong Jateng ya, wajib follow media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Ada di Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook di diskominfo.jateng, websitenya di diskominfo.jatengprof.go.id, dan juga YouTube channelnya Kominfo Jateng. Terima kasih, ini banyak banget reaction Pak dari sahabat Tidar yang lagi pada streaming di @radio_tidar_fm. Cirebon siap pulang, Nining Marsinah. Halo juga Alitfa Zahra, Depok bakalan pulang. Salam buat teman-teman di Samban, buat Pak Sunarno dan Pak Yusuf, selamat bekerja mengamankan Jawa Tengah ya Pak, amin. Oke, kita kembali menuju ke Pak Yusuf dan juga Pak Sunarno, anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah dan anggota Komisi B yang sudah siap. Ini sepertinya ke depan tidurnya agak terganggu Pak ya. Demi semuanya lancar. Ini tadi kaitannya dengan UMKM Pak, karena banyak banget pemudik, banyak banget yang dibawa. Persiapan untuk kembali menggerakkan lagi roda perekonomian utamanya UMKM. Ini seperti apa Pak sejauh ini yang sudah dilakukan? Iya, baik Mas Iqbal. Jadi sebelum saya ke UMKM, ini perlu saya informasikan kepada para pemudik yang akan ke Magelang, Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Sekarang ini sudah ada destinasi baru yang telah dibangun ya, atau direnovasi, diadakan ya di Magelang ini banyak. Desa-desa wisata pun juga sudah mulai mempersiapkan diri di sekitaran Borobudur. Ada Mata Langit ya, objek yang baru. Kemudian juga di masing-masing desa kan ada balkondes ya. Iya, betul. Ya, ini di sana juga ada homestay yang setiap saat dengan biaya yang terjangkau. Dan di situ sekaligus juga ada UMKM, usaha menengah kecil dan menengah itu ya ada industri yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Oke. Kemudian di objek wisata Ketepas ini sekarang sedang dibangun suatu bangunan yang indah sekali. Oke. Dan nampaknya luar biasa Ketepas. Ya, banyak perubahan yang signifikan. Jadi ini punya daya tarik sendiri, apalagi cuacanya sangat mendukung untuk menikmati keindahan Merapi Merbabu. Jadi silahkan para pemudik untuk bisa berkunjung, dan di sana juga ada wisata baru ya yang dekat Ketepas itu. Itu pemandangan yang luar biasa untuk memandang Merapi dan Merbabu.
Jadi silahkan. Kemudian khusus UMKM, Dinas Perdagangan baik Provinsi maupun Kabupaten juga selalu melatih pada para pengrajin-pengrajin karena ini merupakan suatu sektor yang mempunyai daya ungkit yang sangat luar biasa. Baik itu melalui kegiatan pariwisata atau pemasaran online ini sekarang sedang menjamur. Oleh karena itu perlu dikanalisasi, diarahkan, difasilitasi agar UMKM ini bisa tumbuh berkembang dengan baik. Saya kira itu mungkin bisa dilengkapi Pak Anu. Iya, kalau Pak Yunus ini lebih ke ini Pak Yusuf ya, lebih ke tadi Bapak sempat menyinggung bahwasanya bagian perdagangan ya Pak ya. Ini untuk kebutuhan pokok masyarakat sendiri ini sempat dikeluhkan ada Ibu Marita. Ini barang-barang udah pada mulai naik Pak. Bagaimana usaha dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mengkatrol biar kami yang gajinya nggak seberapa, THR juga baru tahun ini dapat, ini tidak terkekang lagi. Ya, terima kasih. Jadi begini, dimanapun juga ekonomi kalau suasana hari besar itu akan berjalan. Maksudnya apa? Kaitannya dengan kebutuhan yang meningkat gitu ya. Betul. Kemudian namanya itu semua orang lagi cari semua gitu orang ya. mencari itu. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya harga itu menjadi naik. Di mana-mana begitu. Jadi sulit dihindari, tapi paling tidak dieliminir oleh pemerintah atau lembaga masyarakat. Misalnya apa? Pemerintah mendirikan pasar murah di kantor kecamatan, kelurahan, bahkan kelompok masyarakat tertentu banyak juga dengan pasar-pasar murah atau bazar. Tujuannya apa? Untuk bisa mengendalikan harga di pasaran. Ini ke sana. Dan makanya ini kan persoalan-persoalan yang selalu ada muncul aja. Kemudian yaitu jalan keluarnya supaya ya untuk ibu-ibu juga banyak uang, jangan dibelanjakan semua juga sampai mana-mana gitu loh. Itu yang sudah ada itu jangan kita itu yang diperlukan apa, bukan butuh. Kebutuhan itu kan tertentu, misalnya kan terbatas. Tapi lo kok jangan sampai kebutuhan dicampur dengan keinginan. Ya, itu kalau nggak ada habisnya Pak. Ya, kalau kita masuk ke mall, itu semua kan ingin dibeli, ingin. Tapi kok lu kadang tak tuku duitku entek lah ini makanya. Untuk itu mari kita kita introspeksi pada diri kita. Keinginan jangan terlalu diumbar. Tetapi kebutuhan itulah yang pokok. Kebutuhan pokok apa? Dan pokok itu kan kita sederhana aja sebenarnya. Tapi kalau ini semua kan kadang semua orang kan menyediakan kue di luar. Semua orang. Ini kue itu tidak termakan di mana-mana. Semua orang mengedarkan jajanan untuk dijual maksudnya. Akhirnya kan kalau ini semua membuat itu kan ya otomatis tidak bisa laku semua. Makanya ini juga harus pelaku UMKM harus bisa menjadi celah. Yang tepat apakah untuk menghadapi pasar ini gitu loh. Kalau semua membuat roti semua, akhirnya kan rotinya nggak laku, wah Pak buatin pajeng. Akhirnya kan yang beli pun di meja-meja utuh nggak ada yang kalong itu, kita lihat di mana-mana gitu. Karena sama Pak. Sama. Tiap kali ke rumah menunya sama. Sama. Ini kan makanya itu kan tadi harus para pelaku UMKM saya minta untuk jeli melihat pasar. Tapi yang jelas untuk kebutuhan sembako ini aman Pak ya untuk sembako harganya. Aman, alhamdulillah aman. Jadi kan ini kebetulan kemarin harga beras itu kan naik ya. Tapi sekarang masih tinggi alhamdulillah. Kalau harga beras naik itu kan memang kita senang di satu pihak karena kita menghadapi kaum petani Komisi B itu. Petani agak ketawa dan senyum. Sayurnya laku semuanya. Alhamdulillah gitu, Pak, lumayan. Bisa untuk nebus harga pupuk yang terlalu mahal waktu itu yang sulit. Ini semua. Tapi kalau terlalu buaya operasi pasar juga dia susah. Harga turun lagi, dia susah lagi. Jadi di satu pihak kalau beras naik, petani memang tersenyum. Alhamdulillah agak mending. Tapi kalau harga beras turun, terlalu pemerintah mengimpor berulang dan sebagainya, akhirnya apa? Aduh, mudun meneh. Akhirnya pun para petani susah lagi. Makanya ini bagaimana pemerintah dan bersama-sama dengan lembaga-lembaga masyarakat bagaimana ya petani itu sejahtera. Sejahtera kalau sekarang itu kan mau sejahtera kesulitan persoalan pupuk itu luar biasa sulitnya untuk beras tadi kebutuhan pokok itu. Tapi yang lain kebutuhan yang lain insya Allah adalah misalnya ayam itu yang paling mendesak kan orangnya Idul Fitri itu kan ayam kampung dibuat opor.
Kalau ayam kampung ya ayam segala macam Iya. ayam, yang penting opor tersedia. Kadang-kadang begitu. Semuanya beli ayam ya, Nah, Pak, semua ya? beli ayam semua. Jadi itu yang terjadi, makanya lah kebutuhan itu alhamdulillah insya Allah tidak tersedia. Oke. Hanya ini yang saya katakan tadi kan di mana-mana kan orang ini kan YouTube jualan yang tadinya tidak ada orang jualan, sekarang berjualan semua karena menghadapi Idul Fitri ini. Oke. Nanti setelah Idul Fitri selesai tidak ada lagi. Makanya semua kepingin mengaih rezeki dalam rangka ikut di saat membuat suasana menjelang Idul Fitri itu menjadi gairah, tapi di saat juga UMKM kita bangkit pelan-pelan. Oke, yang jelas Ya. itu tadi Bu Laksmi terjawab ya, aman untuk sembako, tidak perlu takut, harganya sudah diamankan paling enggak ya, Ya. distabilkan, sinergi dari pemerintah. Betul. Ini masih ada antisipasi COVID-19 nggak sih Pak, yang kebetulan akan merebak lagi kalau habis Lebaran seringnya? Kita harus waspada saja. Jadi meskipun PPM sudah dicabut, tapi kewaspadaan juga perlu kami ingatkan untuk tetap waspada pada tempat-tempat di mana berkumpulnya orang banyak, tetap Oke. lebih baik kita waspada. Yeah. Oke, Ya. ini ada lagi yang sudah bergabung di Instagram, Farida, dapat tiket mudik tanggal 17 di Museum Purnabakti Pertiwi TMII, nggak sabar ke Magelang. Ada lagi Abdul, pakai KA Kutoarjo Utara jam 4 pagi sama jam 12.50. Kebetulan aku dan istri beda berangkatnya. Terima kasih pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya. Nah, ini kaitannya dengan mudik gratis nih Pak yang Ya. sudah dilakukan. Boleh diceritakan Pak perjuangannya seperti apa? Jadi begini, yang tadi saya sampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan 197 bis. Itu kan dari berbagai instansi, dari BPD menyediakan 40 bis, menyumbang dengan 40 bis. Kemudian dari instansi apalagi ya saya tidak begitu ingat, tapi BPD 40 bis, yang lain semuanya itu. Tapi dari Dinas Perhubungan sendiri juga menyediakan berapa 60 bis, 50 apa 90 bis itu ada. Semuanya ini tujuannya untuk memberikan keringanan. Karena begini kan tadi saya sampaikan kalau menjelang Idul Fitri itu kan semua orang kepingin pulang itu dengan membawa segala macam Iya, betul. untuk ya oleh-oleh lah. Jadi dan yang biasanya yang terjadi itu Mas Iqbal, harga tiket bis itu naik berlipat-lipat. Yang kudune Semarang Jakarta 150 bisa menjadi 600-500 ribu. Iya. Ini kan kasihan, apalagi ke Magelang. Makanya kita kemarin melihat di Taman Mini persiapan teman-teman yang di penghubung, berapa yang siapa sudah 197 Pak. Oh ya, terima kasih. Dan sudah habis tiketnya, sudah habis semua tuh. Dalam waktu buka karena online, dalam Betul. waktu 10 menit sudah habis. Ya, ini Ferizal cerita 10 menit udah langsung dapat tiket, habis itu udah nggak dapat lagi temen sebelah kos. Padahal dia mau pulang ke Wonogiri. Semoga dibuka lagi ya Pak. Gitu. Insya Allah tahun depan. Oh tahun depan ya. Dan ini mandiri tuh sebenarnya ke Wonogiri. Iya, ya. iya, Bukan dapil Bapak soalnya. Ya, bukan begitu, tapi masih ada lain. Iya. Bukan hanya pemerintah, masih banyak ya lembaga masyarakat Iya. ada macam-macam. Misalnya kan dulu kan jamu sudah muncul ada kan. Nah, tapi kan memang diburu semua. Iya. Di semua. Oh ini dapat dari BUMN dan juga Iya, pemerintah betul. Provinsi Jateng. Terima kasih. Dari BUMN ada. Ya itu. Kemudian tadi tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah meluncurkan panduan perjalanan mudik Pak. Ini boleh dijelaskan ke masyarakat seperti apa panduan perjalanan mudiknya Pak? Ya baik, jadi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah e-book ya. Iya Ibu. Di sana dipandu tentang jalur-jalur jalan yang ingin dipilih ya. Termasuk di sana ada jalan-jalan alternatif di situ ada. Kemudian di sana juga dipandu tentang di mana tempat-tempat pompa bensin yang mesti harus dihubungi ketika mereka mengalami kesulitan. Kemudian juga informasi lain seperti informasi bengkel-bengkel kendaraan itu ada di sana. Jadi semuanya buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu untuk memudahkan para pemudik untuk segera mengambil langkah ketika
mereka mengalami kesulitan di jalan. Termasuk pos-pos kesehatan, kemudian rumah sakit itu sudah lengkap di sana. Oke, jadi beneran tidak hanya dibantu mudiknya, tapi juga diberikan fasilitas. pembekalan. Iya, fasilitas pembekalan. ya, Pak. Iya. Oke, ini menarik sekali dan ini dapat banyak reaction positif, Pak. Ada Herma dari Bekasi, terima kasih banget Iya. atas mudik gratisnya Pemprov Jateng. Iya. Berasa wong Jowo tengah diurusi pemerintah meskipun nggak lama pulang. Iya. Kemudian ada juga Chandra Kurniawan. Iya. Dapat tiket pulang ke Solo. Iya. Thanks Pemprov Jateng. Ada juga Hasan Fadli. Iya. Dapat tiket kereta dari BUMN, lumayan naik iya. kereta Iya. Bengawan. Iya. Oke, terima Iya. kasih. Iya. Sampaikan terima kasihku ke Bapak DPRD Mas Iqbal, udah bisa dapat tiket pulang karena 3 tahun ini nggak pulang ke Brebes. Iya, betul memang. Iya. Ini yang Magelang malah nggak ada nih ya. Iya. Oke, mungkin terakhir Pak, betul. sebelum pamitan mungkin Iya. pesan terakhir Iya. untuk masyarakat dan juga harapannya agar mudik Lebaran yang sudah diamankan, Iya. sinergi yang baik antara pemerintah, DPRD, kepolisian juga udah siap ya Pak ya, siaga, Iya. berjalan lancar dan juga berkesan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pemerintah kami menghimbau kepada aparat-aparat keamanan, baik itu dari Polri, jajaran keamanan lah, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan sebagainya, untuk meningkatkan koordinasi yang lebih intensif lagi agar dapat memfasilitasi para pemudik yang melintas Jawa Tengah. Kemudian tidak kalah pentingnya para pemudik biasa kalau kita harus waspada ketika kita akan meninggalkan rumah, tolong untuk bisa betul-betul diteliti dulu rumahnya, karena sering terjadi kebakaran dan lain sebagainya itu. Dan jangan lupa dititipkan kepada Pak Ketua RT, Pak Ketua RW. Ini penting karena dari Lebaran sebelumnya itu pasti terjadi hal seperti itu untuk menghindari kerugian. Dan mohon melaksanakan mudik ini dengan sabar, selamat, tanpa halangan suatu apa. Kita doakan semuanya, dan kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah akan selalu merespon aspirasi masyarakat yang nanti barangkali bisa untuk perbaikan persiapan mudik yang akan datang. Oke. Untuk Pak Yusuf sendiri ada pesan Pak untuk masyarakat Pak? Ya, untuk masyarakat saya pesankan untuk menghadapi Idul Fitri ini, peristiwa besar ini, dengan semangat sederhana, bersahaja, tidak berlebihan, tidak menghambur-hamburkan apapun, termasuk makanan, termasuk apa. Kalau biasanya kalau istilahnya bahasa yang lain itu memberikan orang lain itu pasti di mana-mana ada. Cuma persoalan makanan yang kadang-kadang yang sudah ada ditumpuk-tumpuk akhirnya tidak bermanfaat ini. Dan makanya dengan bersahaja itulah kita hadapi dengan suasana riang. Intinya kan Idul Fitri itu hari kemenangan. Nah, ini harus kita rasakan. Kemenangan dalam hal kita itu sebagai pemenang dalam mengendalikan hawa nafsu. Pemenangan dalam hal kita bisa mengendalikan diri. Menang dalam hal kita benar-benar bisa melaksanakan perintah dari yang atas, dari Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa. Bisa lulus dalam hal melaksanakan puasa 3 hari. Berarti menang. Karena dalam bulan puasa kita di siang hari kan tidak diperkenankan, dilarang atau diharamkan untuk makan. Tapi di siang hari setelah Idul Fitri kita boleh. Ini kan dikatakan dan perlu juga dalam hal pengendalian selama 1 bulan pun kita benar-benar bisa menjadi orang yang baik sekali. Kita benar-benar menjadi orang yang sangat istiqomah dalam melaksanakan tugas. Tetapi harus kita lanjutkan pada setelah bulan Ramadan, karena kemenangannya harus kita pertahankan dalam hal kita berbaik, kita tingkatkan. Berbuat kepada fakir miskin kita tetap harus jalan. Kepada yatim piatu tetap harus jalan. Ini namanya kemenangan. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Sunarno MM, dan juga Bapak anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Haji Yusuf Hidayat. Terima kasih sudah mampir ke Radio Tidar Bapak. Terima kasih sudah selalu memantau masyarakat. Ini banyak sekali reaksi dari masyarakat yang ada di luar Jawa Tengah yang merasa beneran diemong begitu sama pemerintah. Alhamdulillah. Tadi ada Dewanti juga, terima kasih. Nggak sabar hari Selasa
pulang ke Jateng. Terima kasih Pemprov Jateng. Ada Abdul, good job untuk Pemprov Jateng. Sampai ketemu di Magelang Mas Iqbal. Sip. Alhamdulillah. Terima kasih lagi Terima untuk Pak kasih. Sunarno Ya. dan juga Ya. Pak Yusuf Hidayat. Ya. Boleh melanjutkan Terima lagi kasih. aktivitasnya Bapak karena padat sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat tidar, itu dia sahabat tidar informasi seputar mudik aman Lebaran berkesan bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Anjas Haji Sunarno MM, dan juga anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Yusuf Hidayat seputar Lebaran, mudiknya aman, Lebarannya berkesan. Dan sahabat tidar, jangan sampai kelupaan, siaran kita siang hari ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan juga jangan lupa untuk mengikuti informasi seputar Jawa Tengah lewat media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitternya di @kominfo_jtg, Instagram di @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, websitenya diskominfo.jatengprof.go.id, dan juga YouTube channel Kominfo Jateng. Nah, sahabat tidar, terima kasih banget yang sudah bergabung menyimak siaran kita siang hari ini. Terima kasih juga yang sudah streaming di www.radiotidar.com, yang ada di luar Magelang. Jangan lupa pesan dari Pak Yusuf dan juga Pak Sunarno, hati-hati di jalan tetap ya, karena pemerintah sudah menyiagakan dari infrastruktur dan juga kesiapan dari Kota Magelang atau daerah tujuan mudik. Nah, ini tinggal tugasnya para pemudik nih untuk Titi DJ berambut. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut.